Oke guys, hari ini kita akan membahas sebuah saham secara mendetail dengan pendekatan investasi fundamental. Jadi, pertumbuhan pendapatan perusahaan MYOR selama 1 tahun terakhir meningkat sebesar 2,6% dari 30.669 miliar menjadi 31.485 miliar. Sedangkan CAGR historis selama 5 tahun adalah 5,5%. Kesimpulannya, pendapatan perusahaan terus tumbuh meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang stabil. Untuk performa laba bersih, selama 1 tahun terakhir, laba bersih perusahaan MYOR meningkat drastis sebesar 39,3%, dari 1.970 miliar menjadi 3.245 miliar. Sementara CAGR laba bersih historis selama 5 tahun adalah 13,0%. Kesimpulannya, performa laba bersih perusahaan sangat positif dan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Profitabilitas perusahaan juga terlihat meningkat dengan gross profit margin dari 22,3% menjadi 26,7% dan net profit margin dari 6,4% menjadi 10,3%. Hal ini menunjukkan efisiensi yang baik dalam mengelola laba perusahaan. Return on asset (ROA) perusahaan meningkat drastis dari 8,7% menjadi 13,4% serta return on equity (ROE) dari 15,4% menjadi 21,2%. Ini menandakan perusahaan efisien dalam menghasilkan keuntungan dari aset dan modal pemilik. Dilihat dari debt to equity ratio, MYOR telah meningkatkan keberlanjutan keuangan dengan rasio turun dari 0,4 kali menjadi 0,3 kali. Skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett untuk MYOR adalah 5 poin dari total 6 poin. Sudah cukup baik. Untuk informasi lebih detail, kamu bisa cek di aplikasi investor. Selanjutnya, kita akan membahas tahap yang paling ditunggu-tunggu yaitu valuasi. Valuasi adalah proses penentuan nilai suatu aset atau investasi. Sedangkan margin of safety merupakan selisih antara harga yang kita anggap wajar, fair value, dengan harga pasar saat ini. Nilai wajar saham MYOR berdasarkan PB/BEN adalah 3.079 dengan margin of safety saat ini sebesar 20,1%. Sementara nilai wajar saham MYOR berdasarkan PE/BEN adalah 4.158 dengan margin of safety saat ini sebesar 40,8%. Oke guys, jangan lupa untuk melakukan analisis lebih lanjut dan tanggung jawab atas setiap keputusan investasi yang diambil ya. Tetap waspada dan selalu update informasi terkini seputar investasi. Semangat!